Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan solihah, pada pagi hari ini Ibu tidak bisa menyapa kalian melalui Google Meet karena satu dan lain hal. Dan insya Allah pembahasan kita kali ini adalah tentang makna dan kandungan surat At-Tin. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anda sekalian, baiklah kita lihat bacaan surat At-Tin yang kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu membustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ananda yang soleh dan solehah, seperti kita ketahui surat At-Tin diambil dari nama buah, yaitu buah tin dan buah zaitun, yang diambil dari ayat pertama surah At-Tin. Nah, kita lihat apa sih kandungan surat At-Tin. Pertama, At-Tin adalah buah yang enak, lembut, dan cepat dicerna. Ya, ia banyak sekali manfaatnya. Selain untuk sebagai makanan supaya kenyang, tentu banyak-banyak manfaat lainnya yang Allah berikan dalam kandungan buah tin itu. Seperti kita ketahui bahwa semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya, terutama untuk siapa? Untuk kita, manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya. Kemudian kandungan ayat kedua, waturi sinin, dan demi bukit Sinai atau bukit Tursina. Bukit Tursina ini terletak di semenanjung Sinai antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunungnya tinggi, setinggi 2285 meter, ya. Juga dikenal sebagai Jabal Musa atau Gunung Musa. Kenapa dikenal sebagai Gunung Musa? Karena Nabi Musa pernah pergi selama 40 hari meninggalkan kaumnya untuk menyendiri, dan di Bukit Sinai ini atau di Gunung Sinai inilah Nabi Musa bertemu dengan wujud Allah sehingga beliau tidak sadarkan diri. Nabi Musa melihat Allah sebagai cahaya yang bersinar sangat terang. Ya. Kemudian ayat ketiga, wahadal baladil amin. Di dalam surat At-Tin dikatakan bahwa demi negeri yang aman ini. Negeri yang dimaksud adalah kota Mekah, ya. Atau disebut juga sebagai Ummul Qura. Kata Allah, Allah menjamin kota Mekah walaupun tandus, tapi Allah menjamin bahwa penduduknya akan makmur. Walaupun tidak ada pertanian, tapi penduduknya makmur dari jalan apa saja yang Allah kehendaki, ya. Kemudian kota Mekah juga banyak sekali menyimpan sejarah sebagaimana kita ketahui.
sejak Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah di kota Mekah dan terpeliharanya Ka'bah yang ada di kota Mekah sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai kita pada saat ini ya. Nah, kemudian ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhluk yang Allah ciptakan paling mulia di muka bumi ini adalah manusia. Dengan apa manusia bisa mulia? Dengan akal dan pikirannya. Ya, makhluk lain walaupun Allah berikan nyawa dan berikan otak juga, tapi volume otaknya tidak bisa digunakan untuk berakal dan berpikir. Mungkin kalian pernah lihat simpanse ataupun anjing di kebun binatang ya, yang kalau diajari dia bisa berdiri, bisa berhitung. Nah, tapi ingat, itu bukan berpikir, tapi itu adalah latihan, hasil dari latihan. Nah, makhluk yang tidak berakal saja, yang tidak berpikir bisa dilatih, apalagi kita sebagai manusia yang bisa berakal. Jadi di samping bisa, tapi kita juga paham apa yang kita lakukan. Ya, sebagai muslim yang bertanggung jawab, kita harus mengerti apa yang kita lakukan, apa kewajiban kita kepada Allah, apa kewajiban kita kepada manusia, apa kewajiban kita kepada lingkungan sekitar sebagai khalifah di muka bumi, ya. Kemudian Allah lemparkan manusia itu pada ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah lemparkan manusia itu, sudah Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna, lalu Allah lemparkan kepada tempat yang rendah. Kenapa? Jika manusia tidak bisa, nah dijelaskan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi semua orang yang Allah ciptakan itu Allah lemparkan pada kehinaan, padahal dia sudah sempurna. Tapi Allah lemparkan pada kehinaan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi manusia itu sempurna, sudah terbaik dari Allah. Tapi kalau dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau mengikuti jejak-jejak ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka status manusia itu Allah lemparkan ke dalam kehinaan. Ya, manusia itu sudah mulia, maka Allah angkat kemuliaannya dengan iman dan amal soleh. Iman tentu saja bagaimana dia meyakini bahwa Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Bagaimana amal solehnya? Selain ibadah, manusia juga harus berakhlak mulia. Tidak ada orang yang mulia, orang yang beriman pada Allah, tetapi dia suka bermaksiat, kemudian dia bertutur kata tidak lemah lembut, suka mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar dan tidak terpuji, itu tidak mungkin, ya. Makanya iman dan amal soleh itu selalu beriringan, bersama-sama selalu. Ada iman akan ada amal soleh, ya. Tidak ada iman maka tidak mungkin ada amal soleh, ya. Itulah anak-anakku kandungan surah At-Tin, ya, bahwa kita sebagai manusia Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun, Bukit Tursina, dan demi kota Mekah, bahwa manusia ini Allah ciptakan dalam bentuk, dalam wujud yang paling mulia di antara seluruh ciptaan Allah yang lain. Tetapi Allah bersumpah bahwa manusia ini akan hina, akan jatuh pada kenistaan kalau dia tidak beriman dan beramal soleh. Ya, di ujung ayat, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Artinya apa? Segala iman dan amal soleh kita tidak akan Allah sia-siakan, ya. Tidak akan Allah lewat catatannya. Semua akan jadi bekal untuk diri kita karena Allah yang paling adil.
Tidak ada satupun amal soleh kita yang akan lewat dicatat oleh Allah, dan tidak ada satupun amal salah kita yang akan lewat dari catatan Allah. Semuanya akan diperhitungkan Allah di yaumil akhir, yaitu di yaumil hisab atau hari perhitungan, dan akan Allah balas dengan paling adil, ya, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Itulah anak-anakku sekalian kandungan dari dari surah At-Tin. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita agar senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa membiasakan diri dengan amal soleh. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu selalu dilaksanakan, ya nak ya. Itu saja pesan dari ibu, itu saja penjelasan hari ini. Dan tugas hari ini ibu tidak beri tugas menulis, ya. Hari ini ibu tidak akan memberi tugas menulis. Nanti materinya silahkan dibaca saja. Kalian pun boleh mendownload buku elektroniknya, silakan nanti ibu berikan linknya untuk sebagai bacaan kalian. Tapi hari ini adalah tugas kalian sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai makhluk yang berakal. Tugas kalian adalah menghafal At-Tin dengan artinya, ya. Wajib hafal surah At-Tin, ya. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam harus menggunakan At-Tin ini di dalam sholat fardu kita, ya. Dan kita wajib tahu artinya. Kenapa? Jadi supaya kita mengerti apa sih yang kita ucapkan, apa sih yang kita baca, ya. Tidak a i u e o teu pararubuh, tapi kita sebagai manusia yang berakal diwajibkan untuk mengerti apa yang kita baca dalam sholat, ya. Demikianlah anak-anak sekalian, semoga menambah keimanan kita sekalian, karena yang paling penting adalah bukan sampainya materi dari ibu untuk kalian. Kalau materi gampang, tidak perlu ibu sampaikan pun kalian bisa membaca di mana saja. Tapi yang terpenting adalah semua pelajaran yang kita terima dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum jami'an. Semoga Allah memberi berkah kepada ananda semua, memberi kesolehan kepada ananda semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.